Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiawati. Di sini saya dengan rekan saya Raihandana Risanda Yunar. Di sini kami akan memaparkan mengenai 10 kompetensi lulusan SN Dikti Sikap. 10 kompetensi lulusan SN Dikti Sikap yang harus dimiliki setiap lulusan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kata takwa berasal dari bahasa Arab waqyah yang berarti memelihara. Takwa berarti patuh terhadap perintah Tuhan. Bertakwa mempunyai arti menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap religius bermakna sebagai ketaatan kepada agama. Istilah itu berasal dari kata sifat religius yang berarti keagamaan, ketaatan, beribadah, dan beriman. Jadi, sikap religius adalah usaha manusia dalam mendekatkan dirinya dengan Allah sebagai penciptanya. Contoh sikap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, misalnya dalam kehidupan keluarga, menghormati dan menaati kedua orang tua, melaksanakan ibadah sesuai agama yang diyakini, serta bersikap jujur. Kemudian dalam kehidupan sekolah atau dalam lingkup sekolah, menghormati bapak atau ibu guru, mengadakan kegiatan keagamaan, dan membina kerukunan umat beragama antar warga sekolah. Kemudian, contoh dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, memiliki sikap toleransi antar umat. Yang kedua, bekerja sama dan memiliki sikap tolong-menolong dalam kehidupan masyarakat walaupun berbeda agama, serta menumbuhkan sikap cinta damai. 2. Contoh sikap SN Dikti yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Nilai kemanusiaan adalah suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah, prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan adalah keadilan dan keadaban, keadilan masyarakat dan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Nah, contoh sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Kemudian, yang ketiga, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Berkontribusi dalam peningkatan mutu adalah upaya perbaikan sumber daya manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diiringi kemajuan peradaban Pancasila melalui pendidikan. Sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dan adanya sumber daya modal serta teknologi yang semakin canggih tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, peningkatan kualitas suatu bangsa sesungguhnya bertumpu pada peningkatan kualitas sumber manusianya dan hanya akan dapat dicapai salah satunya melalui penekanan pada pentingnya pendidikan. Ini artinya, pendidikan mempunyai kontribusi yang sangat berharga dan signifikan dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa, tentunya juga bagi bangsa Indonesia. Nah, contoh sikap berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Contoh sikap berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Mahasiswa sebagai iron stock, artinya mahasiswa harus memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun mendatang. 2. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditunjukkan oleh seorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab berdasarkan Pancasila. 3. Mahasiswa perlu sadar politik dan kondisi kehidupan bernegara, bahwa mendapatkan IPK tinggi itu penting, tetapi bagaimana tetap membela kepentingan masyarakat melalui gerakan mahasiswa juga tak boleh diabaikan. Mahasiswa memiliki manajemen waktu yang baik, sehingga bisa menjalankan peran sosialnya di masyarakat, tanggung jawabnya pada orang tua dan diri sendiri. Dan yang terakhir, mahasiswa memilih gerakan yang sesuai dengan visi misi tujuannya. Gerakan intelektual adalah cara mahasiswa untuk bergerak, misalnya kegiatan ilmiah, diskusi terbuka, aksi yang taat hukum, audiensi, dan sebagainya. Contoh sikap SN Dikti yang keempat, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kita akan kupas dulu yang bangga dan cinta tanah air. Bangga dan cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari hati sanubari seorang warga negara untuk mengabdi, memelihara, membela, dan melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Sedangkan nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kemudian, tanggung jawab pada negara dan bangsa adalah peran setiap warga negara dalam pengambilan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah. Sangat dibutuhkan karena merupakan sebagai kontrol pemerintah. Jadi, warga negara yang baik adalah warga negara yang ikut serta dan berperan aktif dalam segala kegiatan, baik pemerintah maupun tidak, yang dijiwai dengan rasa bangga dan cinta tanah air, serta memiliki nasionalisme yang disertai rasa tanggung jawab pada negara, sehingga segala yang dilakukan harus dan wajib dipertanggungjawabkan. Nah, contoh sikap berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme, serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 1. Bangga sebagai bangsa Indonesia, misalnya dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bangga menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Mau dan mampu menjaga nama baik Indonesia, mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menggunakan hak pilih saat pemilihan umum, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian, contoh sikap SNDT yang kelima adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. Menghargai keanekaragaman adalah sifat atau sikap toleran manusia untuk saling menghormati dan menghargai, baik antar individu maupun antar kelompok di masyarakat. Toleransi merupakan bentuk akomodasi dalam interaksi sosial. Manusia beragama secara sosial tidak bisa menafikan bahwa mereka harus bergaul bukan hanya dengan kelompoknya sendiri, tetapi juga dengan kelompok berbeda agama.
Contoh sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. 1. Tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah, menghargai kepercayaan yang dianut sesama, menolong sesama dengan tulus tanpa membeda-bedakan, tidak menonjolkan suku, budaya, atau kepercayaan sendiri, menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak sendiri, mau berteman dengan siapa saja tanpa membedakan, menghormati adat dan budaya orang lain, berperilaku sopan kepada orang lain, membangun sikap rukun kepada keluarga, teman, dan tetangga. Selanjutnya, nomor 6 sampai dengan 10 akan disampaikan oleh teman saya, Rere. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Kehidupan masyarakat di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari keberagaman suku, ras, dan agama. Namun hal tersebut tidak menjadikan sebuah perbedaan yang harus dipertentangkan di lingkungan masyarakat. Namun adanya perbedaan tersebut menjadikan kehidupan masyarakat di Indonesia semakin menarik dan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam berinteraksi terhadap sesama manusia. Peduli lingkungan adalah suatu bentuk kesadaran seseorang terhadap lingkungan yang berupa tindakan yang berdampak positif terhadap lingkungan. Contoh, tidak merusak lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah penghormatan kepada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh penciptanya dianugerahkan hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya, serta keharmonisan lingkungan dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Semarang. Berisi yang intinya masyarakat sebagai manusia berhak mendapat hak asasi manusia untuk bekerja, berkeluarga, berpendidikan, sejahtera, dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan pasal 28H ayat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditegaskan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang ditindaklanjuti pelaksana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan hidup, pengawasan dan penegakan hukum serta edukasi publik atau pendidikan lingkungan hidup bagi masyarakat sangat diperlukan mengingat kondisi lingkungan hidup di Indonesia dan dunia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan dengan berbagai masalah yang sedang masalah yang disebabkan oleh perilaku manusia yang kurangnya peduli terhadap lingkungan. Di antaranya pencemaran sungai karena limbah industri maupun limbah domestik. Manusia dan makhluk hidup lainnya antara lain mati ikan secara massal dan longsor banjir. Contoh kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sebagai berikut. Membantu kakek atau nenek menyeberang jalan, memberikan tempat duduk kepada ibu hamil atau orang tua ketika di angkutan umum, meminjamkan pensil atau pena teman yang lupa membawa alat tulis. 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Akhir-akhir ini media cetak, media elektronik, dan berbagai kalangan semakin banyak membicarakan tentang berbagai peristiwa hukum dan masalah kesadaran hukum dalam masyarakat, seperti main hakim sendiri, anarkisme, premanisme, tawuran, bentrokan, bahkan tindakan yang mengarah pada pelanggaran terhadap hak asasi manusia.
dan lain sebagainya. Pelaku sangat beragam, tidak terjadi dan dilakukan di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke berbagai instansi tersebut. Di lembaga pendidikan yang paling mengejutkan adalah di lembaga peradilan. Hampir tiap hari kita disuguhkan dengan berbagai cerita atau berita mengenai praktik peradilan yang tidak memuaskan. Kesadaran hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Berikut contoh dari taat hukum: menjaga kelestarian alam sekitar, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga nama baik bangsa dan negara, membuat atau memiliki kartu tanda penduduk. 8. Menginternalisasi nilai norma dan etika akademik. Internalisasi hakikatnya adalah sebuah proses menambahkan sesuatu keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam hidup sehari-hari. Etika akademik dapat diartikan sebagai ketentuan yang menyatakan perilaku baik atau buruk dari para anggota sivitas akademik perguruan tinggi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, asas hukum ini kemudian ditetapkan oleh yang berwenang menjadi norma hukum. Hal ini dapat dilihat dalam rumus pasal 5 yang menyebutkan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi A. Kejelasan tujuan, B. Kelembagaan atau pejabat pembentukan yang tepat, C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, D. Dapat dilaksanakan, E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, F. Kejelasan rumusan, dan G. Keterbukaan. Kemudian dalam pasal 6 yang menyebutkan 1. Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas A. Pengayoman, B. Kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kekeluargaan, E. Kenusantaraan, F. D. Bhinneka Tunggal Ika, G. Keadilan, H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintah, I. Keterlibatan dan kepastian hukum, C. Keseimbangan kesejahteraan, keseimbangan keserasian dan keselarasan. Ayat 2 yang menyebutkan selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Asas hukum merupakan landasan pertimbangan bagi pembentukan norma hukum. Artinya setiap norma hukum yang wujudnya konkret sebagai aturan hukum harus mencerminkan atau didasari pada asas-asas hukum yang landasan pembentuk. Cara menanam norma yaitu ajarkan kejujuran, hal mendasar yang menyebabkan seseorang berbohong dalam kebiasaan di waktu kecil sehingga terbawa sampai dewasa. Oleh karena itu penting sekali mengajarkan kebiasaan bersikap jujur pada anak-anak sejak usia dini. Orang tua perlu memberikan penjelasan bahwa kejujuran akan membawa kepada kebahagiaan dan kebohongan banyak akan membawa dampak yang besar bagi kehidupan. Pernah salah satu dari anak kami melakukan kebohongan
Saya terpukul sekali waktu itu rasanya. Latihan tanggung jawab. Tanggung jawab penting sekali diajarkan kepada anak sejak dini. Orang tua bisa mengajarkan pada anak untuk senantiasa meminta maaf apabila melakukan kesalahan terhadap orang lain. Sebaiknya orang tua memberikan penjelasan kepada anak-anak bahwa meminta maaf adalah bentuk dari tanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Mengajarkan sikap menyayangi. Jarak usia anak. Di tempat setiap hari rumah sangat ramai dan mengajarkan sikap menyayangi. Disinilah perlunya orang tua mengajarkan sikap saling menciptakan persaudaraan antara sesama manusia. Sebagai orang tua kita juga harus mengajarkan kepada anak bahwa menyakiti orang lain adalah sikap yang tidak benar dan akan berdampak buruk. Ajarkan bahwa menyakiti itu bentuk tidak hanya perbuatan tetapi juga perkataan, misalnya mengejek. Akhirnya anak akan menghargai dengan orang yang usianya lebih tua dan menyayangi dengan yang usianya lebih muda. Tanamkan disiplin. Dengan mengajarkan anak disiplin, maka pola hidup anak lebih teratur, sehingga moralitas anak akan terbiasa disiplin, berkelakuan yang baik dan benar. Ajaklah bergaul. Cara lain untuk menambahkan nilai moral yaitu dengan mengajarkan anak bergaul dengan orang lain. Orang tua yang sering mengajak anak bergaul membiasakan anak berkomunikasi dengan orang lain dan memahami cara menghargai sesama. 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Mandiri berarti kita harus menanggung apapun yang akan terjadi pada pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita biasa secara mandiri atau inisiatif. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak yang diterima pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk untuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah ini merupakan faktor utama dari perizinan kerja karena sasaran paling penting bagi pekerja yaitu memperoleh upah, di mana upah sangat penting guna menunjang kesejahteraan hidupnya, menghidupi pekerja maupun keluarganya demi kelangsungan hidup. 10. Menginternalisasi semangat kemandirian keluarga dan kewirausahaan. Internalisasi hakikatnya adalah sebuah proses menambahkan sesuatu keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial. Mandiri adalah suatu sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan permasalahan. Kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Jadi, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan maksud menambahkan semangat untuk bekerja keras dalam mendirikan suatu usaha, tentunya dengan kerja keras diri sendiri untuk diri sendiri tanpa merepotkan orang lain. Contohnya usaha yang saya dirikan bersama sahabat saya. Mengajarkan sikap menyayangi. Disinilah perlunya orang tua mengajarkan sikap saling menciptakan persaudaraan antara sesama manusia. Sebagai orang tua kita juga harus mengajarkan kepada anak bahwa menyakiti orang lain adalah sikap yang tidak benar dan akan berdampak buruk. Ajarkan bahwa menyakiti itu bentuk tidak
hanya perbuatan tetapi juga perkataan. Misalnya mengejek, akhirnya anak akan menghargai dengan orang yang usianya lebih tua dan menyayangi dengan yang usianya lebih muda. Tanamkan disiplin. Dengan mengajarkan anak disiplin, maka pola hidup anak lebih teratur, sehingga moralitas anak akan terbiasa disiplin, berkelakuan yang baik dan benar. Ajaklah bergaul. Cara lain untuk menambahkan nilai moral yaitu dengan mengajarkan anak bergaul dengan orang lain. Orang tua yang sering mengajak anak bergaul membiasakan anak berkomunikasi dengan orang lain dan memahami cara menghargai sesama. 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Mandiri berarti kita harus menanggung apapun yang akan terjadi pada pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita biasa secara mandiri atau inisiatif. Menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak yang diterima pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja. Kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk untuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah ini merupakan faktor utama dari perizinan kerja karena sasaran paling penting bagi pekerja yaitu memperoleh upah, di mana upah sangat penting guna menunjang kesejahteraan hidupnya, menghidupi pekerja maupun keluarganya demi kelangsungan hidup. 10. Mengintegrasi semangat kemandirian keluarga dan kewirausahaan. Internalisasi hakikatnya adalah sebuah proses menambahkan sesuatu keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang menjadi perilaku sosial. Mandiri adalah suatu sikap untuk tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan permasalahan. Kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Jadi, mengintegrasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan maksud menambahkan semangat untuk bekerja keras dalam mendirikan suatu usaha, tentunya dengan kerja keras diri sendiri untuk diri sendiri tanpa merepotkan orang lain. Contohnya usaha yang saya dirikan bersama sahabat saya. Sekian pemaparan dari kami mengenai 10 SN Dikti Sikap. Apabila ada perkataan kami yang tidak berkenan atau salah dalam menyampaikan materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.